6 kompetensi yang harus kita miliki sebagai guru PAI yang tadi disampaikan oleh Pak Mustafa. Berbesar hatilah kita Bapak Ibu selaku guru PAI, kita dituntut, kita dianjurkan, kita diarahkan untuk bisa mempunyai 6 kompetensi tadi. Yang guru umum hanya dituntut hanya bisa memiliki 4 saja. Kita sebagai guru PAI harus punya 6, sebagaimana yang Pak Mus tadi sampaikan, yaitu kita ditambah dengan spiritual dan leadership. Artinya kita pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, pemimpin untuk keluarga, pemimpin untuk anak didik kita sendiri Bapak Ibu. Nggak mesti harus seperti yang dibilang sama Pak Mus, nggak mesti juga harus jadi kepala sekolah. Kalau nggak, kuotanya penuh dengan guru PAI. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat dasar hukum. Landasan hukum yang mengarahkan kita untuk harus terus mengembangkan diri. Kita punya dasar hukumnya Bapak Ibu. Kita punya tuntutan yang harus kita lakukan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 2, yaitu yang mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan tenaga profesional. Tenaga profesional. Selanjutnya yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 ayat 1 yang selanjutnya diatur dalam PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru pasal 3 ayat 2 bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Ini tuntutan yang 4 tadi Bapak Ibu. Secara umum, guru itu harus mempunyai 4 kompetensi tadi. Selanjutnya Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi dan Kompetensi Guru, dan KMA Nomor 211 Tahun 2011. Tentang apa ini KMA? Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Ini masuk kita di KMA ini Bapak Ibu. Keputusan KMA itu apa ya? Keputusan Menteri Agama Nomor 211 Tahun 2011 yang Pak Mus tadi sampaikan juga ini kan. Selanjutnya kita lihat apa sih isi KMA tersebut. KMA adalah mengarahkan kepada kita kompetensi guru PAI terdiri dari, ya ini dia masuk 6 kompetensi yang harus kita miliki, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, profesional, spiritual, dan leadership. Ke-6 kompetensi tersebut harus terus dikembangkan secara berkelanjutan agar guru PAI dapat menjalankan tugas keprofesiannya dengan baik dan maksimal, bermutu dan berdaya saing. Kita guru agama tidak menjadi guru yang berdiri jalan di tempat, tetapi kita selaku guru agama harus terus maju Bapak Ibu. Kita sebagai guru agama harus berani mengambil peran di tengah masyarakat. Kita sebagai guru agama harus berani mengambil peran di sekolah di tempat kita bekerja. Guru agama tidak hanya menjadi pemandu sorak di belakang, tapi kita menjadi pemain di tengah lapangan. Ya Bapak Ibu, itu motivasi kita. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat dalam PPKB PAI ini apa saja sih yang akan kita pelajari. Kemarin kami waktu tes wawancara juga ditanyai seputar ini. Ada 6 yang akan kita pelajari dalam PPKB ini. Ini sudah disampaikan barusan juga oleh Pak Mus, yaitu pedagogik 1 berisi perencanaan pembelajaran. Ini nanti di sini kita akan belajar bagaimana cara membuat RPP, membuat program, membuat apa lagi ya? Banyak silabus ya. Ini masuk di perencanaan. Di pedagogik 2 masuk model-model pembelajaran. Di situ kita akan belajar bagaimana merancang proses pembelajaran berdasarkan model atau metode sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara baik dan efektif. Yang ketiga di bidang saya dan Pak Mustafa, pedagogik 3 penilaian pembelajaran. Di sini nanti kita akan bisa melihat lebih lanjut apa sih yang akan kita pelajari di penilaian pembelajaran ini, yaitu terkait di pedagogik 3. Selanjutnya ada profesional 1, ini bidangnya Ibu Diana, pendalaman materi PAI. Ini bidangnya Ibu Diana nanti.
Selanjutnya ada profesional 2, publikasi ilmiah, dan yang ketiga ada profesional 3, karya inovasi. Bapak Ibu, kita akan melihat sekilas tentang pedagogi 3. Ini kami ditugaskan untuk memaparkan secara umum saja, mengingat waktu juga sudah jam 4 harusnya kita sudah selesai, jadi saya sekilas saja ya Bapak Ibu ya. Pedagogi 3 berisi penilaian pembelajaran. Apa sih itu penilaian pembelajaran Bapak Ibu? Penilaian pembelajaran adalah rangkaian kegiatan. Kita stop dulu bentar ya. Kita lanjut. Kita lanjut. Saya rasa karena mengingat juga waktu tentang apa itu penilaian, definisi penilaian, kita lanjut aja ya Bapak Ibu ya. Waktu sudah jam 4, jadi beda dengan waktu tadi pagi kita lebih leluasa berbicara. Jadi ini mengingat waktu Bu Diana juga belum. Penilaian pembelajaran, definisi penilaian pembelajaran sesuai Permendikbud nomor 23 kita lewatkan saja Bapak Ibu. Ini bisa kita baca nanti di modul, bisa kita googling juga di mana saja bisa ya Bapak Ibu ya. Nah ini yang paling penting Bapak Ibu, struktur materi penilaian pembelajaran. Apa saja yang akan kita pelajari di pedagogi 3? Di pedagogi 3 itu ada 10. Ada 10 materi yang akan kita pelajari lebih lanjut nanti, bukan hari ini, tetapi di pelatihan lebih lanjut nanti kita akan melihat ada 10 materi dalam pedagogi 3, yaitu yang pertama ada konsep umum penilaian pembelajaran, yang kedua ada analisis SKL, KI, dan KD atau capaian pembelajaran dengan penilaian. Yang ketiga ada pengembangan penilaian sikap, yang keempat ada pengembangan penilaian pengetahuan, yang kelima ada pengembangan penilaian keterampilan, yang keenam ada pengembangan AKM dan IPK HOT, yang ketujuh ada teknik penyusunan soal HOT berbasis literasi dan numerasi, yang kedelapan analisis butir soal, yang kesembilan pengolahan dan IPK HOT. Ini baru.
baru dimasukkan dalam unsur pedagogik 3 ini. Kita memang dalam AKM kemarin tidak diujiankan soal PAI, tetapi kita selaku guru PAI juga harus mampu membuat dan merumuskan soal-soal sebagaimana soal AKM. Mengingat tadi kita guru agama itu punya 6 kompetensi, berarti kita juga harus mampu Bapak Ibu merumuskan soal-soal sebagaimana soal AKM. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut, tujuan penilaian, ada tujuan bagi pendidik, ini kita. Ada tujuan bagi satuan pendidikan yaitu sekolah, ada tujuan pendidikan bagi pemerintah. Ini juga bisa dibaca sendiri ya Bapak Ibu ya. Saya kasih waktu sejenak untuk melihat karena mengingat waktu lagi. Bagi pendidik memantau dan mengawasi evaluasi proses kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Yang penilaian tersebut meliputi ketiga aspek, baik aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ini tidak asing lagi bagi kita semuanya kan Bapak Ibu kan? Selanjutnya ini ada tujuan penilaian bagi satuan pendidikan, ada tujuan penilaian juga bagi pemerintah. Masing-masing punya tujuan sendiri. Kemudian kita melihat langkah-langkah penilaian. Langkah penilaian ada 3. Yang pertama memperoleh, yang kedua menganalisis, yang ketiga menafsirkan. Memperoleh data. Cara memperoleh data dilakukan dengan teknik penilaian dan menggunakan instrumen penilaian yang jelas. Kemudian setelah data diperoleh, data itu akan dianalisis. Analisis data dilakukan untuk melihat dan membandingkan data dengan standar yang ingin diperoleh dari tujuan penilaian. Setelah data diperoleh, maka kita akan menganalisis. Setelah kita analisis, apa yang akan kita lakukan? Akan kita tafsirkan, menafsirkan data tersebut dengan cara membuat kesimpulan terhadap kondisi kemampuan peserta didik dibandingkan dengan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Artinya setelah memperoleh data, kemudian data itu dianalisis, kemudian kita akan bisa mengambil kesimpulan. Bagaimana sih proses pembelajaran yang sudah kita lakukan, sesuai tidak dengan hasil yang kita dapat. Biasanya kalau hasilnya bagus, prosesnya juga akan bagus. Selanjutnya teknis penilaian. Ini tidak asing lagi juga bagi kita semuanya, sudah sangat familiar sekali teknik penilaian. Penilaian pada sikap dilakukan dengan cara observasi, jurnal, penilaian diri, penilaian antar teman. Ya kan Bapak Ibu? Selanjutnya penilaian pengetahuan dilakukan dengan tes lisan, tes tulisan, dan penugasan. Yang ketiga, penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, dan portofolio. Sekilas saja Bapak Ibu. Pendekatan penilaian ada 3. Pendekatan penilaian yang pertama assessment for learning. Ini pakai bahasa orang biar keren. Yang kedua assessment as learning. Yang ketiga assessment of learning. Assessment for learning, penilaian yang berfungsi sebagai refleksi proses pembelajaran. Yang kedua assessment as learning, penilaian harus menjadi sebuah proses. Jadi penilaian itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian yang dilakukan untuk mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik kita. Selanjutnya prinsip yang terakhir, nggak banyak lagi. Prinsip-prinsip penilaian, ada 10 prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian itu harus sahih. Sahih, kayak hadis sahih. Nah, jadi harus sahih penilaian itu. Yang kedua, harus objektif. Tidak boleh melihat siapa siswa tersebut. Tidak boleh subjektif. Yang ketiga harus adil, tidak boleh memihak. Yang keempat terpadu. Yang selanjutnya akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, tidak asal reka-reka. Punya bukti yang akurat. Selanjutnya terbuka. Penilaian itu harus terbuka, tidak boleh tertutup. Instrumen dan teknisnya harus jelas. Tidak boleh instrumen yang nggak jelas. Ini instrumennya bagaimana? Instrumen dari kepala saya muncul. Tidak boleh, jadi harus terbuka, punya instrumen yang jelas untuk melakukan penilaian. Selanjutnya harus sistematis. Selanjutnya beracuan kriteria, kemudian menyeluruh, dan yang terakhir berkesinambungan, Bapak Ibu. Mungkin ini saja sekilas dari saya, Bapak Ibu, secara umum gambaran tentang isi pedagogik yang akan kita pelajari nantinya lebih lanjut.
Insya Allah kami dari PP Pelatih Provinsi nanti akan bekerja bersama dengan PK. Bisa saja Bapak Ibu yang berada di dalam ruang ini nanti yang akan menjadi tim kita, yang akan menjadi PK, yang akan terpilih menjadi menjadi PK. Jadi kita bisa bekerja sama untuk perkembangan PPKB PAI khususnya di Kota Banda Aceh dan pada umumnya di Indonesia. Nanti kita akan bekerja secara tersistem, yang sistem itu terkoneksi lewat LMS. Mulai dari tim pengembang yang pertama, kemudian PM pelatih nasional, kemudian masuk ke kami PP pelatih provinsi, kemudian PK nanti Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya baru kepada guru-guru sasaran. Insya Allah kalau kita bisa bekerja sama dengan baik, guru PAI di Kota Banda Aceh akan menjadi guru-guru yang berkualitas, berdaya saing. Insya Allah, amin. Demikian dari saya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ini karena saya merasa selalu harus belajar. Belajar tidak memandang tempat, tidak memandang dengan siapapun, kita harus terbuka pikiran sehingga ilmu mudah kita serap. Ketika kita sudah merasa pintar, pada hakikatnya kita adalah bodoh pada sebenarnya. Kenapa? Orang yang pintar itu orang yang selalu ingin belajar. Ya, kenapa? Karena ilmu bukan punya target selesai di level 1, tapi belajar itu penuh perkembangan sesuai dengan kebutuhan zaman. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemicu untuk saya pribadi untuk selalu mengembangkan potensi diri saya pribadi. Kemudian untuk saat ini di PKB saya dipercayakan untuk menjadi pelatih PKB profesional 1. Tadi sudah disebutkan di awal kalau profesional 1 itu tentang apa Bapak Ibu? Pendalaman materi PAI kalau kita. Apakah materi kita perlu didalami lagi atau sudah cukup menurut Bapak Ibu? Perlu. Ya, nanti kita lihat bagaimana cara mendalami materi PAI. Sepintas apapun yang kita lakukan di kelas harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Dinas tersebut. Nanti akan saya bahas lebih rinci di slide berikutnya. Kemudian Permendikbud RB Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya. Kalau bicara tentang ini tentu yang terbayang apa Bapak Ibu? Naik pangkat. Iya. Kalau naik pangkat berjuang ya, mau bergadang, siapin, ayo. Tapi pada dasarnya yang perlu kita ingat di sini adalah mengembangkan diri bukan hanya untuk naik pangkat saja, karena itu kebutuhan karir kita sebagai guru. Namun bagaimana kita mengembangkan potensi peserta didik kita, itu mengacu pada tujuan pendidikan nasional nanti. Itu adalah tujuan amanah terbesar kita menjadi seorang guru. Untuk Permendikbud Nomor 16 Tahun 2007 ini tentang 4 kompetensi tadi yang sudah disebutkan. Kita ulang bersama boleh Bapak Ibu? Kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, profesional. Nah, di KMA itu ditambah 2 lagi, kita tambah leadership dan spiritual. Lanjut, ini menjadi stressingnya tujuan pendidikan nasional. Kita bertugas Bapak Ibu mengembangkan potensi peserta didik. Bagaimana bisa mengembangkan potensi peserta didik kalau kita tidak mau mengembangkan diri kita? Kalau kita tidak mau mengembangkan potensi diri kita melalui kegiatan-kegiatan kolektif di gugus, di KKG atau di NBMP bagi guru SMP atau SMA, ya. Apa yang harus kita kembangkan pada potensi peserta didik? Yang pertama adalah beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Ada 10 potensi yang menjadi tanggung jawab kita untuk kita kembangkan. Berat atau tidak menurut Bapak Ibu? Berat kalau dipikir berat, tapi insya Allah mudah dicapai kalau kita mau berusaha menggapainya. Bagaimana cara menggapainya? Tentunya sebelum mengembangkan potensi peserta didik, guru harus mengembangkan terlebih dahulu potensi dan kompetensinya terlebih dahulu. Nah, itu tugas kita. Jadi untuk itu ketika nanti ada mengembangkan diri, tentu perlu sebuah upaya. Upaya apa yang pertama? Dengan dana setidaknya. Ketika tidak ada pelatihan dari dinas terkait, bagaimana kita bisa mengikuti pelatihan kalau tidak ada dana? Bisa dengan swadaya. Seperti di KKG kita sudah ada iuran per bulan.
Jadi iuran itu yang tidak seberapa dibanding kita pergi ke warung habisnya sekian dengan iuran hanya segitunya, itu menjadi salah satu upaya kita untuk mengembangkan potensi kita, kompetensi kita. Bayangkan kita mengajar di abad berapa sekarang? Iya, pembelajaran abad 21 menjadi tuntutan untuk pembelajaran bagi semua guru. Kenapa? Karena sekarang zaman teknologi, ya. Kita mau tidak mau guru harus mampu memberikan pembelajaran yang berbasis IT di kelas. Ya, kalau zaman saya dulu mungkin sama, ya. Dulu kita sering belajar dengan metode CBSA ya Bapak Ibu ya. Cara belajar siswa aktif. Tapi kalau sekarang kita pakai di kelas kira-kira, apakah itu bermakna bagi anak kita sekarang? Tentu tidak terlalu. Kenapa? Karena tidak menggali potensi dia. Anak-anak sekarang ini butuh penerapan pembelajaran yang inovatif. Bagaimana guru bisa mengakomodir perbedaan gaya belajar siswa di kelas? Ada anak yang belajarnya dengan gaya belajar audio, ada yang gaya belajarnya visual, ada yang kinestetik. Kita harus mengakomodir itu semua. Tugas guru makin berat. Untuk itu kita harus selalu mengembangkan potensi kita, ya. Berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, cakap. Ini tentunya punya indikator masing-masing. Ya. Untuk itu mari sama-sama kita membuka diri, membuka hati ketika ada perubahan, ayo disambut. Jangan aduh berubah lagi, aduh ada PKB lagi, aduh siapa itu yang baru datang, apalagi disampaikan. Ketika kita sudah membuat benteng sesuatu di kepala kita, maka apapun yang disampaikan itu akan tidak masuk, akan langsung mental. Jadi terimalah perubahan itu, karena pada hakikatnya yang paling abadi di dunia adalah perubahan. Seperti itu. Nah, kita soroti pada kompetensi GIPA yang 6 tadi menurut KMA hanya di pedagogik dan profesional untuk PKB-nya. Pedagogik 1 sampai 3, profesional 1 sampai 3 ini yang harus kita kembangkan. Ya, kembangkan melalui kegiatan-kegiatan kolektif, kegiatan pelatihan, diklat, workshop, aktif dalam kegiatan seminar, aktif menulis dan sebagainya. Ini kita lewatkan tadi sudah dengan Pak Mus. Nah, untuk profesional 1 atau pendalaman materi substantif PAI itu ada 6 Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Saya langsung keluarkan semuanya. Sebelum sekarang bergaung PKB, sering kita dengar untuk di RPP adalah PPK. Apa itu PPK Bapak Ibu? Penguatan pendidikan karakter. Itu juga menjadi salah satu untuk pendalaman materi dalam pembelajaran. Intinya tidak jauh berbeda. Moderasi beragama, Islam wasatiyah, Islam pertengahan, tidak memihak kanan, tidak memihak kiri. Kenapa harus ada moderasi beragama? Bu, di Aceh kan cuma satu agama. Jarang di kelas ada anak-anak yang beragama beda dengan anak kita. Semua rata-rata Muslim. Ada yang non Muslim tapi mereka sudah duduk di sekolah yang sama. Apakah perlu moderasi beragama di kelas yang satu agama? Menurut Bapak Ibu? Perlu. Perlu tidak? Saya bisik-bisik dengarnya ini. Perlu tidak Bapak Ibu? Perlu. Kenapa? Tidak hanya untuk yang beda agama, sesama agama saja anak kita juga masih saling mengejek. Ketika temannya salah, dia ejek, dia bully. Jadi ini wawasannya sangat luas, bukan hanya untuk yang berbeda agama, tetapi untuk yang sama agama. Ya, bagaimana anak-anak bisa menerima perbedaan agama, perbedaan kesukaan, perbedaan hobi. Ketika melihat teman yang secara fisik mungkin tidak sempurna di mata dia, karena Allah memberikan anugerah tersebut istimewa kepadanya, tapi dia mau menerimanya. Sekolah-sekolah inklusi di Banda Aceh, ada anak yang secara kasat mata kurang sempurna, tapi secara akal normal. Anak yang sudah terbiasa dengan moderasi beragama tidak akan melihat sampai lama dia lihat. Apa ya? Biasa. Itu biasa semua. Yang lihat, yang terlihat, apalagi yang tidak terlihat. Jadi jangan langsung mengejas sesuatu dari pandangan awal. Ya, itu yang harus ditanamkan kepada anak didik kita. Kemudian bagaimana mendalami materi dengan konsep dan ruang lingkup materi PAI.
Ruang lingkup materi PAI itu kalau kita pilah itu ada 6 materi, yaitu akidah, akhlak, Al-Quran, hadis, fikih, dan sejarah. Ya, itu nanti melalui ruang lingkup itulah kita melakukan pendalaman materi berdasarkan kompetensi dasar di setiap kelas. Ya, kami kemarin sudah mengkajinya dan setelah dikaji ternyata Bapak Ibu, dari buku teks pelajaran itu ada yang hanya menyentuh sedikit saja, ada yang mengintegrasikan di materi lainnya, padahal KD-nya ada tapi tidak terlihat di buku teksnya. Pernah Ibu analisis buku teks pelajaran anak-anak kita? Nggak ada materinya. Pernah Bu? Bapak pernah? Pernah Pak ya? Iya. Pernah. Sakit kepala Pak ya? Iya pernah. Kenapa tidak ada materi? Makanya kita selalu harus menambah materi dari sumber-sumber yang lainnya. Kemudian pola pikir dan karakteristik disiplin keilmuan PAI. Ya, ternyata untuk PAI ini kita tidak hanya belajar melalui satu keilmuan saja. Ada ilmu yang lain yang bisa mendukung untuk pendalaman materi PAI tersebut. Kemudian kita menganalisis SKL, capaian pembelajaran dan kaitan dengan ruang lingkup materi PAI. SKL itu menjadi muara dari semua standar yang ada pada 8 standar nasional pendidikan. 4 standar teratas itu menjadi tanggung jawab guru, dari standar kompetensi lulusan, kemudian standar isi, kemudian standar proses, kemudian standar penilaian yang tadi pedagogi 3 itu menjadi hak prerogatif kita sebagai seorang guru yang harus kita kuasai, tapi bermuara kemana? Ke standar kompetensi lulusan. Semua yang kita lakukan semua untuk anak. Jadi bos kita itu ya anak di sekolah. Kita adalah pelayan bagi anak di sekolah. Ya, jadi semua untuk siswa di sekolah. Kemudian untuk mengembangkan materi PAI, melakukan pendalaman juga kita harus bisa mengidentifikasi apa saja kesulitan pembelajaran PAI itu sendiri. Kira-kira Bapak Ibu waktu mengajar ada tidak pernah mengalami kendala? Pasti ada ya, nggak ada yang mulus-mulus saja kan? Ada kendala, tapi ketika tidak diidentifikasi itu menjadi sebuah angin lalu. Pada saat kita melakukan identifikasi, kita akan berusaha kenapa anak tidak tercapai. Oh, karena anak itu tidak bisa paham membaca Al-Quran. Sehingga apa yang harus dia lakukan? Sehingga materinya nanti akan menjadi lebih terinci lagi kita berikan. Kemudian yang terakhir tentunya aspeknya adalah pendalaman materi substantif PAI itu sendiri. Nah, kita lihat satu persatu Bapak Ibu di sini. Kenapa harus ada moderasi beragama dalam pembelajaran? Yang pertama kita lihat kondisi kebangsaan dan keberagaman agama di Indonesia. Indonesia adalah negara yang majemuk kultural budaya, majemuk agama. Kita bukan negara agama, tapi negara yang memiliki banyak agama. Sehingga kita harus menanamkan rasa toleransi terhadap orang yang berbeda agama. Yang kita batasi di sini adalah moderasi beragama terkait dengan hablum minan nas. Kalau hablum minallah, lakum dinukum waliyadin. Silahkan beribadah, kita tidak ganggu. Tapi terkait kemanusiaan, terkait dengan hubungan sosial, mari saling menyayangi sesama manusia. Itulah yang kita tanamkan kepada anak-anak di sekolah. Kaitkan materi apapun dengan moderasi beragama seperti itu. Nah, ini menjadi obat untuk keberagaman tadi, sehingga tercipta toleransi, harmonis dan kehidupan yang damai. Baik di lingkungan kecil di kelas, di sekolah, insya Allah terbawa di rumah, lingkungan masyarakat. Ketika besar nanti itu menjadi modal bagi anak-anak untuk bisa hidup berdampingan dengan semua perbedaan. Namun, Bapak Ibu, untuk menerapkan moderasi beragama ini tentu banyak tantangan yang dihadapi. Ya, ada tantangan ketika ingin memperkuat ajaran agama di masyarakat, ternyata masih ada yang punya cara pandang sikap yang ekstrim terhadap agamanya, menganggap agama itu paling benar. Ya, sehingga agama lain walaupun sama satu agama, beda aliran, ini salah semua, kami yang benar. Sehingga terjadilah misalnya ada kelompok-kelompok jihad yang menganggap dirinya harus berjihad, sehingga terjadi bom bunuh diri seperti itu. Itu akibat ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita sudah melakukan pembelajaran dengan integrasi moderasi beragama di kelas, ya, ini menjadi modal bagi anak-anak untuk bisa menjadi
penghambat ketika mereka menerima informasi-informasi seperti ini. Kemudian apa tantangan yang kedua? Banyak berkembangnya klaim kebenaran, subjektif, dan pemaksaan kehendak atas tafsir agama yang berpengaruh untuk memicu konflik. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk merawat keindonesiaan yang beragam tadi, ternyata ada berkembang semangat beragama yang tidak selaras dengan kecintaan berbangsa dan dalam bingkai NKRI. Sementara Indonesia itu tadi majemuk kultural, tapi dia menganggap kamilah yang paling benar. Ya, kalau kita lihat dari Pancasila, 5 Pancasila itu sudah mengakomodir perbedaan tersebut. Jadi kita tinggal merawat, meneruskan, tapi tetap kita harus mengawalnya seperti itu. Nah, bagaimana mengintegrasikan ilmu moderasi dalam pembelajaran? Nanti pada saat TOT, kalau kita nanti sudah ikut, ini harapan terbesar dari Ibu kasih kita. Kenapa kita ada sosialisasi? Supaya Bapak Ibu yang kecil ini punya semangat yang lebih tinggi, ya ketika nanti ada TOT sudah ada gambaran, oh nanti seperti ini materinya. Jadi diharapkan nanti yang hadir di sini mewakili teman-teman yang lain untuk bisa ikut TOT tingkat kota. Nanti ada merancang matrik untuk beberapa semua materi. Ini formatnya seperti ini. Jadi setiap kali kita analisa temanya apa, sikap moderasi apa yang bisa dikembangkan seperti itu. Untuk konsep dan ruang lingkup materi, nah ada matrik juga. Jadi di sini fokusnya kepada metodologi apa yang bisa diterapkan untuk mencapai sebuah KD. Kemudian untuk karakteristik disiplin keilmuan ini melalui PPT. Kemudian ini kembali pada zaman kuliah ya Bapak Ibu, ada definisi, ontologi, epistemologi dan aksiologi. Jadi ini semua yang 4 aspek ini untuk satu aspek materi. Untuk akidah definisinya apa? Secara keilmuan, ontologi tentang akidah apa? Epistemologi akidah apa? Dan aksiologi akidah apa? Nanti kita akan dalami ketika kita melakukan TOT seperti itu. Nah, untuk analisis SKL ada 4 yang harus dilakukan terkait dengan arah standar SKL itu sendiri. Ini terkait Permendikbud nomor 20 tahun 2016 untuk kompetensi inti dan kompetensi dasar ini Permendikbud nomor 37 tahun 2018 yang terbaru, dan ini KD yang menjadi modal kita untuk mengajar di kelas. Nanti di sini akan dilakukan pemetaan matrik terkait KD, tingkatan taksonomi ilmiah C berapa, kemudian materi apa dan aspeknya apa, seperti itu. Nah, tentang kesulitan Bapak Ibu, secara umum inilah kesulitan yang dihadapi guru di kelas. Untuk aspek Al-Quran ada membaca dan memahami Al-Quran, ya. Membaca bukan hanya sedang membaca, tapi bagaimana peserta didik bisa membaca benar berdasarkan makharijul huruf, fasihah dan tajwidnya, dan bagaimana memahami Al-Quran terkait dengan pesan-pesan kandungannya. Ini adalah kesulitan siswa pada umumnya. Apa Bapak Ibu mengalami ini? Iya, sama kita Bu ya. Iya, kita mengalami ini. Sama untuk tingkat SMA, SMP juga sama tadi sudah disamakan seperti itu, ternyata mereka juga mengalami hal tersebut. Untuk akidah ini terkait dengan menerapkan kaidah berpikir mengenai akidah itu sendiri. Untuk fikih, pola pikirnya dan istimbat hukumnya ini untuk yang udah SMP, SMA yang lebih tinggi ya. Kemudian yang paling penting ini Bapak Ibu, menerapkan nilai dalam perilaku sehari-hari. Esensi dari belajar PAI bukan hanya menghafal, jujur itu adalah apalagi yang tentang perilaku terpuji. Kemudian sholat itu ada 5 waktu sehari semalam. Bukan hanya dihafal secara keilmuan, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tugas kita yang paling penting adalah di sana untuk mengawal anak-anak bisa menerapkan nilai tersebut dalam perilaku sehari-harinya. Ya, ini masalah juga, tapi kita harus berupaya bagaimana mengatasi masalah tersebut. Kemudian yang satu lagi menentukan ibrah. Ibrah adalah hikmah, pelajaran, dan mengaitkannya dengan konteks kekinian. Ini terkait dengan materi, tarikh, atau sejarah. Ya, belajar kisah Nabi bukan hanya tahu kisah Nabi Yunus alaihissalam saja, tapi bisa mengambil ibrah dari kisah Nabi Yunus dan mengaitkan dengan kondisi saat ini, kondisi anak pada saat ini. Jadi mereka punya koneksi, oh ternyata begini ketika menjadi Nabi Yunus, kondisinya seperti ini, saya sekarang kondisinya sekarang seperti ini, saya bisa mengambil hikmah Nabi Yunus. Saya tidak boleh menjadi orang yang
berpasrah diri. Saya harus menjadi orang yang kuat, tidak boleh pantang menyerah sebelum berhasil seperti itu. Itu harus mereka ambil ibrahnya. Nah, yang terakhir tentang pendalaman materi substantif PAI itu sendiri. Ini ada berbagai macam cara yang bisa dilakukan. Salah satunya nanti bisa melakukan analisis pada buku teks. Ya, Bapak Ibu silakan mulai dari sekarang mungkin dilihat per kelas. Ternyata di buku teks itu masih banyak materi yang tidak dalam. Ya, seperti ini. Nah, jadi nanti bentuk materinya, KD-nya, kelas berapa, kompetensi apa yang diangkat, lingkup materinya apa, kemudian materi apa yang harus ditambah, kita tambahkan di sini. Salah satu pendalaman materi ini bukan hanya seperti ini saja Bapak Ibu. Yang kami lakukan kemarin salah satunya dengan melakukan sosiodrama. Satu kelompok membuat skenario, cerita ringkas dan singkat tentang sebuah pendalaman materi akidah seperti itu. Dan hasilnya akan diupload di YouTube. Jadi kita warnailah YouTube, kita warnai internet itu dengan warna-warni Islami. Ketika kita buka ternyata ada karya guru PAI. Bukan hanya yang aneh-aneh itu yang bisa merusak mentalitas siswa, tapi kita warnai dengan pesan-pesan moral berdasarkan pembelajaran PAI itu sendiri. Jadi guru PAI harus berkembang, guru PAI harus berani bersaing, ya, karena tidak diminta persyaratan penting untuk upload sesuatu ke YouTube. Yang penting punya akun Gmail, punya videonya, silahkan dibuat narasinya, silahkan diupload, kirim-kirim ke grup teman-teman, bantu ya like, comment, and share ya. Kalau sudah banyak nanti yang subscribernya, Bu Dewi udah banyak tuh. Nah, itu nanti bisa menjadi tambahan income untuk kita. Jadi anak-anak zaman sekarang kalau ditanya ingin jadi apa nak cita-citanya, kalau dulu polisi, tentara, dokter, paling favorit, guru mungkin yang belakang-belakang. Ya kan? Sekarang ditanya YouTuber, gamer, apa kita larang Bu, Bapak? Tidak, biar saja mewarnai YouTuber yang Islami. Jangan biarkan YouTuber itu bukan dari kalangan kita, sehingga pesan dakwahnya tetap tersampai pada setiap aspek bidang. Ya, jadi guru pun harus jadi YouTuber sekarang. Ada pembelajaran direkam, tapi jangan lebay ya Bu ya. Kalau lebay itu orang aneh juga. Hai, sedikit-sedikit hai. Jadi momen-momen tertentu yang bisa memberikan pesan terbaik juga untuk orang lain. Ya, jadi sesuai dengan takarannya. Apa tadi? Islam wasatiyah. Moderasi beragama untuk diri sendiri juga harus. Jangan berlebihan, jangan kurang, tapi sedang di tengah-tengah. Seperti itu. Demikian paparan dari saya. Nanti akan berjumpa lagi. Insya Allah TOT untuk tingkat kota. Semangat untuk ikut nanti ya Bapak Ibu ya. Harus ya. Siapa kita? Ayo. Siapa kita? Guru PAI profesional. Ulang sekali lagi. Siapa kita? Guru PAI profesional. Ini sudah 4:30, boleh putar lagu atau bagaimana Pak Mus? Sudah? Belum sholat lagi ya? Atau yang sekalian aja untuk melihat bagaimana perjalanan kami hanya sekitar 2 menit boleh ya. Tim Aceh berangkat ke Bandung. Yang berikutnya saja. Nah, ini contoh YouTuber Bapak Ibu ya. Contoh. Kapan kita selanjutnya? Sedikit inilah semangat tim pejuang PKB di Provinsi Aceh. Ini ketika berangkat sudah sampai di pesawat. Ya, kebetulan untungnya keberkatan ya. Di sana ternyata 400 lebih untuk se-Indonesia. Hotelnya sangat besar, Horizon Bandung. Ini di UIN Sunan Gunung Jati untuk belajar LMS. Itu ada Bu Dewi di sana. Ya, ini sedang belajar LMS di UIN. Nah, ini seksi bebas jalan-jalan ya. Ini di malam berikutnya dengan Pak Sekjen Direktorat PAI Jakarta.
ada Pak Mustafa, Pak Kamulin dari Aceh Besar. Nah ini malam berjumpa dengan Pak Sekjen ini, ya. Jadi sangat berkesan bagi kami karena berkumpul dengan orang-orang hebat se-Indonesia di Horizon Bandung. Nah, ini kami 4 kawan, satu kamar nih, saya Bu Dewi. Ini Bu Israhli, pengawas PAI dari Melambok. Ini Ibu dari TK, Ibu Faria Hanum. Jadi belajar dari pagi sampai malam Bu di sana. Alhamdulillah kami sehat kembali pulang ke Aceh. Nah ini sudah selesai kegiatan, kami rombongan pergi ke Tangkuban Perahu. Ada 2 bus, 2 mobil high-end. Nah ini pasar baru di Bandung, harga murah-murah Bapak Ibu. Tapi nggak mungkin dari borong, nanti bagasinya over bagasi. Ini masjid yang viral, yang punya masjid terkenal. Nah kami singgah ke sana untuk sholat maghrib. Nah ini kembali ke kampung halaman. Jam setengah pagi subuh sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta dengan muka lesu-lesu, tapi sangat berkesan. Ya, demikian dari kami Bapak Ibu. Salam PPKB untuk kita semua. Semoga kita terus berupaya untuk mengembangkan potensi kita sebagai guru PAI yang mengawal akhlakul karimah bagi peserta didik kita. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk Ibu Dewi dan Ibu Kiana. PPKB PAI. Pakai-pakai dengan lagu ya. Ya, makasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Dengan berakhirnya paparan dari Bu Diana, mohon maaf mungkin dari durasinya terlalu cepat. Dalam waktu 2 jam ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah 2 jam bersama kami, lebih kurang ya. Mohon maaf kalau terlalu cepat-cepat. Waktu itu sudah di set 2 jam dengan 3 pemateri dan 4 sama Bu Kasih. Ini hanya sosialisasi Bapak Ibu. Alhamdulillah kita Aceh mendapatkan kesempatan tersebut. Yang hadir hari ini itulah orang-orang yang terpilih, yang kami pilih kemarin berdasarkan instruksi daripada Ibu Kasih. Pak Mus, tolong pilih 35 orang untuk hadir untuk sosialisasi. Inilah yang saya pilih. Secara umum orang-orang yang berkompeten ya. Kami berharap nanti sesuai dengan arahan Bu Dewi bisa menjadi pelatih Kabupaten Kota. Amin, insyaallah. Kami dari tim pelatih provinsi PPKB DIPAI Kota Aceh memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan ada yang kurang menyenangkan dari tadi kita mulai sampai dengan saat ini. Saya akhiri, bila ada hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin ada sesi foto-foto ya.